Selamat datang di Sehari Cuan. Di hari ke-107 kita spill pendapatan dari affiliate. Sekali lagi 107 hari. Gila ya. Untuk catatan pendapatan affiliate yang bisa bikin kalian lebih semangat untuk konten. Dan tentunya sekali lagi tanpa iklan sama sekali. Sudah jalan 5 bulan OTW ke-6 kita upload setiap hari tanpa ada liburnya sama sekali. Ini adalah catatan pribadiku yang bisa bikin kalian lebih semangat dan mendapatkan hasil nyata, gambaran kalau kalian yang ngelakuin setelah 5 bulan. Oke, jadi hanya affiliate saja. Sekali lagi tidak akan aku spill pendapatan YouTube, pendapatan endorse, pendapatan bonus penjualan, ataupun saham. Ya, seperti itu nggak akan aku spill. Hanya affiliate aja. Karena tujuannya sekali lagi bikin kalian yang cari kerjaan, yang tadinya cari sampingan, kemudian kepikiran untuk affiliate. Nah, ini adalah jawaban pastinya ketika kalian memulainya semua pakai HP. Editnya pakai HP, ambil video pakai HP, kemudian jadwalin pakai HP. Pokoknya ini semua akan terjadi ke kalian dan sudah ada 107 hari aku spill setiap hari pendapatanku. Dan sampai hari ini terus naik pelan-pelan aja. Ada 3 akun yang kita ini spill ya, dan tetap ya sampai sekarang affiliate-nya hanya 3 akun, 2 Shopee, 1 TikTok. Kita bakal spill berapa pendapatannya secara real time. Nah, ini yang akan terjadi ya ke kalian ketika kalian melakukan affiliate. Jadi anggap aja ini dari diri kalian yang lagi cari sampingan dengan mengorbankan waktu sekitar 4 jam per hari. 4 jam per hari ya. Jadi gambarnya seperti ini. Anggap ini adalah diri kalian sendiri. Nah, ini hari ke-107, artinya tanggal 16 Januari ya. 16 Januari untuk Shopee pertama pendapatannya adalah Rp51.402. Ini adalah pendapatan bersih atau validasi ya. Jadi kalau kalian tanya pendapatannya kok bukan performa, karena performa itu bisa diedit. Bisa diedit, bisa dipermainkan biar angkanya besar. Kalau yang ahli pasti paham di situ. Nah, ini adalah validasi untuk Shopee pertama, 50.000 setelah jalan 5 bulan OTW 6 bulan. Untuk Shopee kedua, dia turun ya, dia turun validasinya, yaitu di angka Rp113.183. Ini ya. Nah, kalau kita totalin 50.000 ditambah 110.000, hasilnya adalah Rp160.000 dari Shopee aja. Ini satu video ya. Satu video yang ku sebar ke Shopee dan juga TikTok. Jadi kalau punya satu jangan jangan uploadnya di satu doang, tapi TikToknya juga diupload. Untuk TikTok di tanggal 16, Rp204.590. Ya, 200.000. Kita jumlahin 160 ditambah dengan 200.000, hasilnya adalah Rp360.000. Memang nggak seperti yang kemarin atau yang sebelum-sebelumnya yang di atas 500.000. Tapi sekali lagi, targetku pribadi adalah UMR daerahku, yaitu di Riau, lebih tepatnya Sri Indrapura, yang nggak nyampe 4 juta. Jadi kalau dibandingkan per hari sudah dapat 360.000, ya sudah lebih dari target. Dan sekali lagi, jangan lupa bersyukur. Memang rasanya kalau udah atas, pengen atas aja. Tapi kadang kita yang namanya affiliate, itu turun kayak gini. Dan jangan kira ini kecil, ini besar ya, 360.000. Rp360.000 yang diperoleh dari affiliate. Itu uang bersih yang bisa kalian dapatkan, yang akan kalian rasakan, yang bakal dikirim ke rekening kalian sama Shopee dan TikTok. Gimana menurut kalian kalau itu adalah kalian yang duduk di sini dan sudah jalan 5 bulan? Nah, jadi semangat aja ya. 5 bulan itu sebentar, nggak ada yang lama. 5 bulan memang kesannya lama banget. Wah, udah 5 bulan, pantes, biasa ada aja yang gitu. Tapi percaya deh, kedip mata aja, bentar lagi Februari. Padahal baru kemarin kita bakar-bakar ayam sama keluarga, tiba-tiba udah Februari. Secepat itu. Untuk 5 bulan yang kerasa, 1 bulan pun nggak berasa apa-apa. Kalau nggak gerak, ya habis aja 1 bulan kalian. Kalau cuman berencana, wah pengen affiliate, pengennya doang, nggak kalian kerjain, nggak kalian mulai langkah kakinya, ya udah habis gitu aja 1 bulan dengan niatan doang. Jadi uangnya nggak ada sama sekali. Jadi kalau masih nonton, belum mulai, ya silahkan mulai dari malam ini. Entah apapun itu kerja kalian, pokoknya kerjain aja. Nah lanjut ya, untuk sampel yang diperoleh.
Lumayan, sampel yang diperoleh itu adalah ini. Kacamata yang sudah ada kameranya dari PJ. Harganya adalah di angka 700.000. Jadi dia sudah ada kameranya, bisa ngerekam orang, ngerekam pakai video ya. Itu suaranya jelas, orang juga nggak sadar kalau kalian lagi ngerekam mereka. Dan itu semua sudah dapat semua di sini. Warna lensanya bisa pilih, yang bisa gelap ketika kena matahari, terang di dalam ruangan, atau yang langsung gelap aja. Kacamatanya kurang lebih seperti ini, biasa aja. Biasa banget, tipisnya juga sama biasa. Ini yang diperoleh sampelnya, jadi harganya sekitar 700 ribuan. Dan kalau di total dengan yang kita peroleh, jadi nominalnya ya, sampelnya sekitar 700-an. Kemudian untuk uang yang didapat 380, ya berarti 1 juta lebih yang kita peroleh kalau ini diuangkan juga. Gimana menurut kalian kalau kalian yang kerjain? Itu enaknya kalau kalian konsisten, gak ada liburnya sama sekali, schedule upload tiap hari walaupun sakit, hasilnya nyata. Apa yang kalian dapat di bulan pertama mungkin kecil, sampelnya juga biasa aja, tapi kalau udah 5 bulan kalian bisa ngisi ruangan kalian lebih dari punyaku sekarang. Semua ini kecuali Gundam ya, Gundam, laptop sama HP itu semuanya adalah sampel secara gratis yang diperoleh secara gratis dari seller. Itu juga bisa kalian rasain. Nah, lanjut ke pertanyaan yang masuk ya. Jujur pertanyaannya makin banyak ya. Jadi yang tadinya niat kita bikin video ini untuk catatan dan gambaran ke kalian, kasih semangat ke kalian, sekarang jadi yang tadinya 10 menit ke bawah, sekarang di atas 20 menit. Dan ini udah ku singkat-singkat loh ya. Udah ku coba untuk jawab sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Bukan cuma singkat, tapi juga jelas. Lanjut ya, kita bakal langsung masuk ke pertanyaan. Tapi aku pause dulu, aku lupa sampai di mana. Oke, kita lanjut ya. Pertama, dari keluhan MOBA. Terus semangat bang, amin ya. Kita semoga tetap semangat, lu juga harus semangat ya ngontennya. Lanjut dari Pancar Muslim L1V. Jadi gak boleh dicampur ya bang, jenis barang yang direview. Contoh, kalau udah main gadget, harus di gadget terus. Dan perabotan rumah tangga harus main di perabotan terus. Ya, sebenarnya seperti itu, jangan dicampur-campur. Kalaupun mau campur, itu harus pelan-pelan ya. Kadang kita mikir, wah di gadget aja sepertiku. Ternyata di beberapa bulan, waktu di pertengahan bulan, itu kerasa pendapatannya dikit. Dia bakal kecil komisi yang kita peroleh. Orang belinya hampir nggak ada. Jadi diselingi dengan perabotan rumah tangga. Tapi kalau cara triksnya gimana? Tipsnya itu adalah dengan masukin barang-barang perabotan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori populer dan terlaris. Itu wajib. Cobanya seperti itu. Jadi kalau dalam sepertiku 6 ya, per hari 6. Jadi dari 5 itu adalah gadget. Ini awal-awal ya, gadgetnya 5. Satu lagi adalah home living. Karena aku home living, bukan perabotan rumah tangga, home living. Jadi satu ini untuk home living. Kemudian kalau yang satu ini sudah ada penjualan yang stabil, ya, per hari kan 6. Ini home living. Entah apa itu barangnya bakal ku masukin aja. Tapi yang 5 ini tetap gadget. Kemudian kalau ini udah misalnya udah banyak gitu kan, hasilnya juga ada, setiap minggu ada penjualan. Mulai aku kurangi nih, gadgetnya 4, home livingnya 2. Kayak gitu, pelan-pelan, biar dia nyampur. Nyampurnya pelan-pelan, algoritmanya juga masih terbaca, akun kita masih di gadget, dan pelan-pelan juga ke home living. Jangan tiba-tiba berubah drastis. Itu katanya, banyak yang bilang juga, akan bikin akun kalian kembali seperti dibaca ulang sama algoritma. Jadi view-nya mentok, kemudian yang klik juga mentok karena belum bisa direkomendasikan sama aplikasi TikTok. Kalau Shopee gimana? Shopee kayaknya bebas ya. Karena secara aplikasi mereka berdua udah beda. Shopee itu semakin banyak produk yang kita iklanin. Shopee itu banyak yang kita upload, barangnya beda-beda, itu semakin bagus komisi kita. Tapi kalau di TikTok nggak kayak gitu, karena yang satu adalah tempat jual beli, yang satu adalah sosial media sebenarnya, yang sampingannya adalah jual beli. Nah, itu harus ditanamkan dulu perbedaan keduanya di situ. Jadi cara untuk pilih produk satu di Shopee beda, TikTok beda. Lanjut ya. Dari Asal Senang 123, mau lihat contoh schedule-nya bang? Oke, ini biar konsisten. Scheduleku seperti biasa, pakai aplikasi TikTok di laptop.
Sama seperti di HP schedule-nya, jadi setelah upload, jadwalkan. Nah, gimana biar apa ini? Kok bisa cewek-cewek semua yang muncul? Nah, gimana caranya biar konsisten, nggak capek, nggak bosen untuk ngerjain affiliate TikTok dan Shopee Video? Pertama, pastikan harus ada hari libur. Ini aku pribadi akan contohin caraku agar tidak bosen, tetap santai, nggak ngerasa jenuh ya. Itu yang paling penting. Yang pertama, kalau aku pribadi akan push diri sendiri dalam satu hari adalah 20 konten. 20 konten. Hari kedua, misal ini Senin aku bikin 20 konten khusus affiliate saja. Hari Selasa 20 konten lagi, hari Rabu 20 konten. Total yang kuhabiskan adalah 3 hari untuk menghasilkan 60 konten. Nah, 60 konten ini akan tujuannya adalah untuk konten dalam 10 hari ke depan. Jadi memang aku selalu menyiapkan dulu konten baru aku upload. Aku harus menyiapkan minimal 10 hari ke depan baru aku mulai upload. Nah, setelah itu hari Kamisnya aku akan libur. Karena kita butuh libur. Bukan kitanya, mental kitanya kena, badannya capek, jadi jangan dipaksain mulu. Hari Kamisnya libur, dan hari Kamis ini aku bakal pastikan itu kerjanya adalah schedule TikTok, schedule YouTube, kemudian juga ngecek barang apa yang bisa ku minta sampelnya. Nah, itu di hari Kamis. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu aku ngerjain YouTube utamaku. Jadi pendapatanku bukan dari affiliate, dari YouTube ya yang besarnya. Dah di situ dia. Kenapa harus dibagi kayak gitu? Karena biar nggak bosen. TikTok itu kalau kalian terus pantau setiap hari per jam kalian pantau, jujur itu berasa kayak, wah, kenapa akunku? Itu yang kerasa sama pemula. Aku juga dulu gitu. Lihat 1 jam, lihat siang lagi, berapa ada yang beli, apa enggak. Itu bikin kita itu was-was. Jadi mikirnya cuma TikTok, Shopee. Jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Main schedule aja. Jadi kalian nggak pusing, nggak overthinking. Kalau misalnya view-nya 0, 1, 2, 60, jangan terlalu terpaku sama affiliate. Santai aja. Cara scheduleku seperti itu. Kemudian untuk Shopee Video gimana? Shopee Video nggak bisa di schedule, jadi aku selalu pastikan setelah sholat tahajud dan sholat subuh, itu pasti aku bakal upload semua untuk Shopee Video. Semua. Karena di pagi hari itu jaringan kenceng. Jadi kalau jaringannya kenceng, ini ada jeruk nempel. Nah, kalau jaringannya kenceng, itu kan proses uploadnya jadi lebih cepat. Dan kalau kalian mau pakai caraku, ini nggak masalah. Aku udah buktiin 5 bulan berturut-turut. Banyak yang bilang Shopee Video harus dijeda 1 jam, 1 upload dijeda per jam ya. Jadi misalnya uploadnya jam 5 subuh, nanti jam 6 upload Shopee Video kedua. Kalau aku pribadi nggak gitu. Aku pribadi langsung masukin 6. Jadi nggak ada jedanya sama sekali. Walaupun di bagian uploadnya itu masih 8%, 86%. Langsung ku upload video berikutnya. Apakah ada pelanggaran? Apakah kena poin? Sampai sekarang masih aman. Dan ini udah kebukti selama 5 bulan berturut-turut tanpa jeda. Dan kenapa harus subuh? Karena biar nggak ngantuk lagi. Itu aja alasanku. Biar aku kalau habis sholat tahajud, masih ada waktu, nunggu azan langsung aja. Daripada langsung ketiduran ya. Dan ini bikin kita lebih fresh paginya. Itu yang kurasain secara pribadi. Lanjut. Dari Idris Muhammad M1V. Cara bisa dapat sampel gimana bang? Itu ada menu sampel kan di affiliate. Kemudian minta aja. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya itu. Tapi kalau pertanyaannya gimana biar bisa di ACC sampelnya bang? Itu bisa banyak cara. Pertama, kalian bisa lihat di grup-grup apa aja, grup affiliate. Biasanya di situ di-spill barang-barang yang sampelnya di ACC. Ada orang pasti biasanya sombong pengen ngasih tahu orang, wih ini sampelku di ACC nih, permintaan barangnya di ACC. Nah, itu bisa dicoba. Atau kalian nyoba sendiri. Misalnya akun kalian itu kategorinya apa, mintanya kategori itu juga, itu bisa. Atau chat ke sellernya langsung. Tapi ingat ya, kalau misalnya omset kalian masih kecil, maka mintalah yang harganya di angka 100 ribuan ke bawah. Mau 200 ribuan ke bawah juga nggak apa-apa, tapi ingat barternya lebih banyak daripada aku pribadi. Kalau aku sekarang di angka 3 video per produk seperti yang tadi,
Itu 700.000, itu bikinnya 3 video aja. Kalau kalian, ya kali 5 lah, 15 video gitu. Minta yang di bawah 100. Pasti ada yang bilang, wah enak kali gitu. Ini gratis untuk pemula ya. Jadi jangan, kalau misalnya kita masih awal, jangan terlalu banyak mikir, egois kita jangan ada. Kemudian harga diri seperti, wah aku kan konten creator, masa iya harus barter 15 video. Mau nggak mau, kalian pasti bakal bikin 30 video di satu produk. Kalau mau lihat produk tersebut laku atau enggak di akun kalian, itu pasti dilakukan. Jadi nggak apa-apa, kalian barter dengan 15 video, itu nggak masalah. Dan chat sellernya kalau kalian mau. Itu tips dari aku. Karena aku pernah lakuin dan itu berhasil. Sering berhasil. Lanjut, dari Hai Fakih. Bang, kenapa gak bikin banyak akun TikTok? Padahal kalau dilihat komisi Shopee sama TikTok lebih besar di TikTok. Kemudian dibalas nih sama Laser Wolf. Kalau affiliate dapat duitnya dari penjualan yang sukses, jadi banyakin akun gak ngaruh banyak. Paling bikin akun lain buat jualan yang beda nice. Atau sekalian banyakin video di satu akun khusus jualan. Ya, alasannya sederhana, karena satu video yang kusebar kemana-mana. Kalau 2 akun TikTok, berarti aku harus punya 2 versi video. Apakah ada waktu? Jawabannya sampai sekarang belum ketemu waktunya. Kemarin kita sudah pernah 2 akun TikTok, ya, dan itu videonya beda. Hasilnya nggak jalan karena waktunya nggak ada. Ini yang mau ku schedule ulang waktu kerjaku. Mau ku schedule ulang. Jadi ya ini beneran, TikTok itu lebih banyak dapatnya daripada Shopee, tapi perlu diperhatikan, Shopee lebih stabil pendapatannya daripada TikTok. Itu pasti. TikTok itu bisa tiba-tiba gini loh, turun. Tapi kalau Shopee itu turunnya pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, itu Shopee. Itu kerasa kalau sudah jalan 3 bulan. Lanjut ya. Dari Erlan Auliaril, terima kasih banyak, sama-sama. Kemudian dari Narendra Andaru 6837. Untuk Shopee, wah muter ini nggak suka nih. Oke. Untuk Shopee, video view 0 bagaimana mas? Udah coba iklan Shopee video tapi hasilnya juga nihil. Jangan dipikirin, memang Shopee itu agak aneh. Mau kalian yang sudah dapat uangnya sampai 20 juta ke atas pasti sadar. Itu banyak nolnya ya, banyak nolnya. Dan aku pribadi juga banyak nolnya. Walau itu pendapatannya kadang 300, kadang 200, itu nolnya banyak. Jadi jangan khawatir, ini kalau udah upload, Shopee itu cara gampangnya gini, biar nggak overthinking. Setelah upload, lupain. Setelah upload, lupain. Nanti dia bakal ada view-nya setelah 1 minggu ke depan. Itu caranya, jangan overthinking. Ini memang anehnya Shopee Video. Bukan cuma aku yang ngerasa, banyak yang ngerasa. Yang bikin kita overthinking itu karena kita selalu ngecek akun kita. Lanjut ya. Dari Rian Saputra, Bang, beli barang sendiri di dashboard TikTok kita ngaruh nggak? Jawabannya, aku sudah pernah nyoba, tidak ngaruh sama sekali. Tapi kalau kita pakai akun beda, walau satu HP, itu tetap masuk komisi. Jadi kalau pakai akun lain bisa, akun sendiri nggak dapat komisi. Jadi itu jawabannya. Lanjut, dari apa sih? Hadir bang, akhir-akhir ini TikTok penjualannya seret, kliknya sampai 100, tapi yang beli 1 doang, kadang nggak sama sekali. Tapi kebanyakan komen di ongkir mahal. Wajar, TikTok lagi nggak ada diskon. Januari lagi nggak ada diskon. TikTok itu udah ada yang ngomong. Tapi tanggal 20-an katanya ada voucher. Jadi semoga di tanggal itu semuanya bakal dapat komisi besar ya, dapat banyak pesanan. Aku pribadi juga sama, beberapa hari terakhir itu kan turun. Gara-gara Januari memang nggak banyak voucher yang muncul, baik di TikTok maupun Shopee, karena pada dialihkan ke Ramadan. Lanjut ya, sabar aja, santai, emang gitu kalau jualan. Bukan kita doang affiliate, seller pun juga sama, 50% banyak yang anjlok bulan ini. Lanjut ya. Dari Jomblo Kiyowo, sehari kan 6 video, berarti 10 hari 60 video ya di Shopee. Gitu bukan bang? Benar. Di Shopee 60 video untuk 10 hari, di TikTok juga sama. Itu satu video ku upload di Shopee dan TikTok. Mana yang dulu, keduanya sama-sama. Jadi benar jawabannya. Lanjut ya, dari Agung Ages, langsung ke hari 1, saya terlambat mengikuti.
langsung ke hari 30, hari 61, dan 91 saja. Karena di sana ada pendapatan harian, pendapatan di akhir bulan, atau total dalam satu bulan aku dapat berapa, itu di hari 30, 61, 91, langsung lompat ke hari yang terbaru. Karena itu juga yang diulang ya. Itu dia caranya, biar ikut, biar semangatnya tetap terjaga. Bukan berarti harus nonton dari hari pertama sampai hari ke-100 biar kalian tetap semangat. Enggak. Tontonnya di hari 30, 61, 91. Jadi kalian punya gambaran setelah jalan 3 bulan dapat berapa, 4 bulan dapat berapa, 5 bulan dapat berapa. Itu untuk bikin kalian semangat. Lanjut lagi ya. Dari Rian Saputra. Bang, video hasil edit 6 di CapCut boleh gak langsung ke TikTok sama Shopee dan video yang sama? Aku pribadi satu video ku share ke Shopee dan TikTok. Tapi ingat ya, ini bukan masalah editan. Kalau kalian punya banyak video, kalian masukin, itu nggak boleh video yang diulang. Jadi kalau misalnya satu video yang udah jadi, ke TikTok ini hanya boleh 1 kali, ke Shopee juga boleh. Shopee sebenarnya boleh 2 kali, tapi ya aku nggak saranin. Shopee pertamaku turun soalnya. Jadi aku saranin jangan melakukan hal yang seperti yang kulakuin. Turunnya parah 50%. Emang kalian mau turun 50%? Nggak mau ya? Bener, aku udah selesai edit di CapCut, tapi aku simpan, baru aku upload ke TikTok dan juga Shopee. Videonya sama, tapi ingat, di cara untuk mirroring tidak sembarangan. Ada kalimat yang boleh diucap, ada yang tidak, dan kebanyakan tipsnya udah ku kasih. Kalau mau tahu lagi, komen aja, biar nggak lama ya di sini ya. Antrian pertanyaannya panjang banget di sini. Lanjut ya. Dari Andreas Ilusionista 8449. Bang, jam upload di TikTok harus samakah? Kalau aku pribadi sama, karena aku jadwalinya per 10 hari ke depan. Kalau nggak sama gimana? Ya, nggak masalah. Karena sudah pernah dites sama Hendra Setio, pernah dites sama SB1M, Ko Denis juga pernah nyebutin. Siapa mereka bertiga? Mereka sama niatnya. Mereka punya kelas, tapi kelas mereka benar-benar ngajarin untuk kalian yang dari dasar sampai berhasil. Mereka juga pernah tes iklan. Mereka niat ngajar, bukan yang jualan kelas doang. Itu worth it untuk kalian coba di kelas mereka. Sama satu lagi, siapa namanya ya? Nanti aku spill deh kalau sekarang lupa. Hampir semua kelas yang ada di TikTok itu aku ikutin. Ya, dan aku tahu mana yang benar-benar ngajar, mana yang benar-benar punya ilmu, mana yang enggak sama sekali. Itu aku sudah paham yang mana aja. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, ya komen aja. Lanjut ya. Dari Agis Febri, Bang, pakai agensi itu gimana caranya? Fungsinya buat apa aja? Bisa naikin traffic? Oke, agensi itu apa sih? Agensi itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu apa? Orang yang menawarkan bantuan ketika kalian menjalankan affiliate. Pastinya kalian biasanya ada banyak masalah. Entah itu cara kalian bingung cara dapat sampel. Kemudian kalau ada masalah akun, kalian bingung harus minta tolong ke siapa. Ketiga, kalian biasanya bingung, ini videoku udah bagus atau belum sih? Itu juga ada masalahnya. Keempat, kalian juga biasanya ini, pengen dapat voucher khusus. Nah, semua itu bisa dibantu agensi. Bisa dibantu agensi. Jadi agensi itu banyak manfaatnya, tapi kekurangannya jangan lupa. Di sini bakal ku bilang kekurangannya apa. Ketika kalian mau keluar dari agensi, maka itu akan sesulit-sulitnya untuk keluar. Sangat sulit, lebih sulit daripada masuk, lebih sulit daripada minta KTP baru, lebih sulit untuk tidak memilih presiden baru. Nah, kayak gitu, sulitnya untuk keluar dari agensi. Kemudian, semakin biasanya kalian harus negosiasi. Komisi kalian itu akan dipotong sebagian untuk agensi. Jadi misalnya ada agensi yang motong 10%, ada agensi yang motong 5% dari pendapatan kalian. Ada yang 2%, ada yang 0%. Bedanya apa? Sepengalamanku bedanya adalah di bagian manfaatnya. Kalau 10% itu kalian bisa melaporkan akun-akun yang menyolong video kalian di Shopee Video, kemudian akun yang menyolong itu akan dinonaktifkan affiliate-nya sampai ke tahap KTP-nya nggak bisa dipakai, NPWP-nya nggak bisa dipakai untuk daftar ulang. Nah, makanya dia 10%. Apakah yang 10% ini lebih bagus dari yang 2% atau 0%? Jawabannya tidak
terlalu jauh perbedaannya. Yang 0% dan 2% juga bagus. Ada yang namanya Kampung Creator. Itu diikuti sama pasanganku. Dia belum golden tick, setelah masuk ke Kampung Creator dia bisa jadi golden tick. Karena di sana dia bakal dikasih tahu sama agensi ya, kalian bakal dikasih tahu apa kekurangan video kalian. Kemudian kalau kalian ikutin Zoom mereka, biasa mereka akan kasih voucher khusus untuk kalian. Biar kalian bisa dapat sampel. Dan mereka biasa lebih banyak nawarin sampel juga di grupnya. Tapi pilih agensi yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Ada agensi yang cuman main di kategori gadget, fashion. Ada juga yang fokusnya di bagian aksesoris mobil, itu banyak. Jadi kalian perhatikan dulu dan pastikan kalau masih awam, masih terlalu kecil akunnya, cari yang potongannya 2% seperti Kampung Creator dan teman-temannya. Banyak kok yang 2%, dan salah satu yang ku saranin adalah Kampung Creator karena bisa bikin golden tick untuk kalian. Lanjut ya. Tapi ingat ya, kelemahannya kalau masih lupa, kembali lagi ke 30 detik yang lalu. Itu adalah kelemahan dari agensi. Lanjut. Dari Nacacan, makasih bang, sama-sama. Lanjut dari Demaul 487, toko Cina maksudnya gimana bang? Toko Cina itu apa sih? Jadi sebenarnya banyak orang Cina, negara Cina, yang menjual produknya di Indonesia melalui Shopee dan TikTok. Jadi bukan pedagang lokal, itu pasti kalian tahu. Dan gimana sih cara tahu ciri-ciri itu barangnya barang Cina? Biasanya satu barang, aku tunjukin ya, barang Cina itu seperti ini. Ini barang Cina ini. FYP ku adalah barang Cina. Kemudian Airuidu ini juga barang Cina. Jadi bukan cuman brand dia aja yang punya produk ini. Biasanya ada 3-4 brand dengan produk yang sama. Itu adalah ciri-ciri barang Cina, toko Cina. Dan kalau kita minta biasanya di ACC. Lebih mudah ACC daripada yang UMKM punya. Aku nggak tahu kenapa UMKM sulit banget untuk ngasih sampel. Tapi carilah produk Cina atau seller Cina. Cara gampangnya gimana ya cara taunya? Pokoknya kalau kalian coba, kalian pasti paham mana yang produk Cina, mana yang seller Cina, mana seller Indonesia. Itu pasti paham sendiri kalau dicoba. Aku belum bisa merangkai kata-kata yang mudah dimengerti. Itu pasti kerasa. Coba aja nanti. Oke, dari kisah anime AI. Satu ini terakhir ya, 27 menit sekarang. Ya Allah. Sama si Aristanto ya. Oke. Yang pertama, Mas, cara schedule kontennya dong biar bisa konsisten. Sekali lagi ya, biar kalian sadar, konsisten itu bukan berarti kita harus madatin jadwal kita setiap hari. Bukan. Cara pribadi, ini golongan darahku B, jadi mungkin agak beda dengan A dan juga O ya. Menurutku, secara pribadi, dengan golongan darahku yang santai orangnya, cara biar kita konsisten adalah dengan membuat jadwal yang tidak membebani kita, kemudian mudah dilakukan, tidak ada rasa tertekan. Caranya gimana? Pertama, aku akan menyediakan waktu dalam 1 minggu ya, hitungnya 1 minggu 7 hari tuh, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Itu adalah fokus hanya mengonten affiliate saja. Oke? Cara untuk karyawan beda. Aku pernah jadi kepala toko, kepala toko, aku pernah ngerjain affiliate, aku pernah jadi kepala cabang, aku ngerjain affiliate. Jadi beda nih. Sekarang kan full creator. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu hari untuk konten affiliate doang. Senin 20 konten, Selasa 20 konten, Rabu 20 konten. Tidak akan mengerjain hal lain selain itu. Dan total yang kuperoleh dari 3 hari adalah 60 konten. 60 konten ini akan aku schedule atau jadwalin untuk 10 hari ke depan. Artinya 1 hari itu ada 6 konten yang aku publish ya, yang aku upload. Nah, di sini hari Kamis itu akan kuwajibkan diriku untuk libur. Emang diwajibkan libur hari Kamis. Jadi hari Kamisnya libur, itu khusus untuk upload TikTok, jadwalin YouTube. Kemudian juga di saat itu aku juga nyari-nyari sampel gratis dari seller dan hubungi para seller. Biasa di hari Kamis. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggunya gimana? Jumat, Sabtu, Minggu itu khusus untuk YouTube. Khusus untuk YouTubeku, karena pendapatanku ada utamanya di YouTube, bukan di affiliate. Nah, kalau untuk yang kerja gimana biar konsisten? Caranya lebih dipaksa. Maksain 4 jam per hari.
dan 2 hari libur. Jadi 5 hari itu untuk bikin konten, 2 harinya libur. Paksain 4 jam per hari. Terpaksa, karena ini adalah karyawan. Itu beda dengan full creator. Bedain. Semangatnya dari mana? Semangatnya ya lihat anak sendiri. Lihat anak sendiri, lihat istri, lihat pacar, lihat orang tua. Kalian pastinya semangat lagi. Wah, uangku dikit banget nih. Mau bikin anak aku beli susu yang dia mau. Yang tadinya pakai susu kaleng creamer, kan nggak mungkin ya anak kasih susu kaleng creamer. Kalian ada dorongan untuk kasih dia Ultramix setiap hari yang 100% susu segar itu. Ya udah, kalian bakal semangat sendiri. Jadi paksain cari alasan untuk tetap semangat 4 jam per hari untuk kalian yang ada kerjaan. Dan pastikan itu tetap bertahan. Itu cara scheduleku dan juga cara biar konsisten. Harus ada 1 hari untuk aku pribadi libur dari kegiatan yang itu aja diulang-ulang. Lanjut ya. Dari Ari Santoso, konsisten sehari upload berapa konten? Minimal 6, maksimal 7 sekarang. Minimal 6, maksimal 7. Karena apa? Shopee. Kenanya di Shopee Video. Shopee Video itu tidak bisa di atas 7. Kalau di atas 7 ada resiko kena pelanggaran. Kalau pelanggaran kena terus-terusan, itu bakal kena lagi yang namanya penalti affiliate. Kena penalti affiliate bisa dibekuin. Aku nggak mau sampai situ, jadi 6-7 doang. Nah, 31 menit. Cuman ngomong gini doang. Yang tadinya awal-awal di hari pertama sampai hari ke-30, rata-rata di bawah 10 menit. Karena sekarang sudah banyak pertanyaan masuk, mohon maaf 30 menit ya. Jadi maaf ya, 30 menit habisin waktu. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Walau 30 menit ini kerasa lama. Jadi kalau nonton mulai sekarang, masih nonton gitu ya. Ya sambil ngerjain yang lain lah ya. Biar kalian tetap ini. Atau sambil nge-affiliate, bikin konten sambil dengar. Ya dengarnya dari HP lain ya, jangan HP yang dipakai untuk konten. Nah itu aja untuk hari ini, 30 menit lebih ya, maaf banget ya. Dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanya aja, nanti ku jawab semua. Tetap semuanya berurutan, mungkin ini bakal 2 hari telat setelah kalian komen baru aku balas. Kalau sudah tayang bakal aku kasih tahu ke komentar kalian kalau sudah dijawab di hari keberapa. Dan yang jawabannya ini murni semuanya sudah dari pengalaman pribadi dan semua grup yang menurutku grup-grup waras yang bukan cuman jualan kelas. Nah itu aja untuk hari ini. 360.000 memang ini bukan yang terbesar, juga bukan yang rata-rata harian kita dapat di hari ke-15 Januari, tapi setidaknya masih bersyukur karena dari 360 rasanya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan hasil yang sama. Cuman jawabannya konsisten. Itu aja, walaupun sama-sama 5 bulan, tapi kita konsisten. Itu bedanya kita sama yang lain. Kita bakal lanjut ke video berikutnya karena udah hampir 33 menit. Kita bakal lanjut ke hari 108. Oh ya, ini 16 ya, 108.